Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Setelah wabah COVID-19, Yusuf Kala mengatakan bahwa akan muncul bencana lebih besar lagi. Peringatan ini telah disampaikan oleh mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Ia mengatakan jikalau pandemi COVID-19 sebagai salah satu bencana terbesar yang pernah melanda Indonesia. Namun Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI itu memperingatkan kalau akan muncul bencana yang lebih besar lagi setelah COVID-19. Oleh sebab itu ia meminta PMI saat ini harus tetap siap siaga untuk menghadapi potensi bencana dahsyat yang akan terjadi itu. Hal ini disampaikan oleh JK dalam acara pelantikan pengurus PMI DIY untuk masa bakti 2021-2026 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Sabtu 9 Oktober. Hari ini kita selalu mendengarkan bagaimana dahsyatnya COVID-19, tetapi kata para ahli akan muncul bencana yang lebih besar lagi, yaitu perubahan cuaca atau perubahan iklim. Begitu ujarnya seperti dikutip dari redaksi Hops ID pada Minggu 10 Oktober. Dia juga mengatakan bencana akibat perubahan iklim seperti banjir telah melanda sejumlah negara di benua Eropa, Amerika Serikat, Asia, dan juga Afrika. Maka Indonesia juga mau tak mau harus tetap bersiap-siap. Banjir, gempa bumi, dan juga bahaya-bahaya dari perubahan alam. Karena itulah, di samping kita mengatasi masalah COVID-19 ini, kita juga harus siap untuk mengatasi bencana-bencana alam selanjutnya apabila ada. Begitu ujarnya. Lebih jauh lagi, JK juga menambahkan bahwa PMI harus selalu berusaha bekerja dengan baik dan secepat-cepatnya untuk membantu masyarakat sesuai prinsip kemanusiaan tanpa mempunyai batasan diskriminatif. Selain itu, memberikan pertolongan menurutnya, para relawan PMI juga perlu hadir untuk memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya memperbaiki lingkungan. Harus juga memberikan mitigasi pada masyarakat, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat, memberikan bantuan informasi kepada masyarakat, karena hanya dengan bantuan itu kita dapat mencegah bahaya yang lebih besar lagi. Meski bencana-bencana besar tersebut pasti akan terjadi dan mungkin sudah berada di depan mata, namun bukan berarti kita bisa menghindarinya. Dia juga berharap kerjasama yang baik antara PMI pusat dan juga daerah bisa membuat segalanya menjadi lebih terukur. PMI tidak ada artinya tanpa PMI di daerah-daerah sebagai ujung tombak untuk mengatasi masalah di daerah. Begitu jelas JK. Sebuah tafsir dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16. Penguasa zalim penyebab bencana. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha qawlu fadammarnaha tadmira. Ayat sebelumnya bertutur soal kemahakasihan Tuhan yang tidak bakal menyiksa manusia sebelum diutus utusan atau sebelum ada juru dakwah yang berseru keimanan. Mereka yang patuh akan mendapat kebaikan dan yang durhaka bakalan mendapatkan siksa. Lalu pada ayat yang dikaji ini menuturkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghajar habis-habisan sebuah kaum karena kezaliman, karena kedurhakaan yang dilakukan oleh para penguasanya. Meskipun ibadah rakyat bagus-bagus, meskipun amal perbuatan mereka sesuai syariah agama, tapi kalau para pejabatnya banyak yang mengumbar nafsu, korup, berfoya-foya, maka itu berpotensi turunnya azab atas kaum tersebut. Terkait turunnya azab tersebut, cukup diambil dua kata kunci pada ayat ini, yakni mutrofiha, pembesar, dan fafasaku fiha, durhaka. Mutrof, mutorofun, adalah kaum jet set, borjuis, pembesar yang bergelimang harta dan hobinya berfoya-foya. Derajat sosial yang tinggi dan serba berkecukupan membuat mereka bebas untuk melakukan apa saja. Sementara kata fafasaku fiha menunjukkan betapa kaum mutorin ini telah terjerumus pada kefasikan, kemaksiatan, dan kedurhakaan.
Hal yang demikian karena pada umumnya nafsu dan syahwat sangat mendominasi pola hidup mereka, sehingga cenderung abai terhadap kewajibannya sebagai pemimpin, sebagai orang gedean yang mestinya memberikan contoh kesalihan pada umat. Di kepala mereka ini hanya nafsu hedonis, lebih utama ketimbang menunaikan amanah. Dari dua kata ini menunjukkan bahwa kaum mutarofin itu tidak semuanya mesti hobi berbuat maksiat, tidak semuanya juga mesti mengumbar durhaka, melainkan mereka cenderung durhaka. Begitu mereka durhaka dan terus dalam kedurhakaan, maka langit bersikap lain. Fahaq 'alaiha al-qaul. Barulah Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk layak diazab. Azab turun beneran dengan volume top. Fadammarnaha tadmira. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Beberapa kata dalam ayat kaji ini penting untuk dianalisis. Pertama, kata qaryah artinya perkampungan atau bangsa. Kata ini menunjukkan ruang tertentu, daerah atau negeri tertentu, tidak bias dan umum. Jadi azab yang menimpa pada satu daerah, suatu negeri, pasti terkait dengan kesalahan dari pembesar negeri tersebut. Tidak mungkin azab yang menimpa suatu negeri karena kedurhakaan pembesar negeri yang lain. Kedua, amarna mutrofiha. Qiraah lain yaitu amarna memakai dengan tasydid. Amaro artinya memerintahkan, menyuruh, sedangkan amaro artinya menguasakan. Allah memberi negeri tersebut penguasa yang mutrofin. Artinya, jadi salah satu tanda ketidaksukaan Tuhan terhadap suatu negeri yaitu ketika Allah memberikan mereka pemimpin yang mutrofin. Pengertian pemimpin mutrofin tidak saja bertumpu kepada top leader, presiden, melainkan juga pada para pembantu-pembantunya, menteri dan sebagainya. Kadang bupatinya bagus, tapi para kepala bagiannya brengsek.